Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yaitu iman, ilmu, dan amal yang beranggotakan Sayyidatul Aqoriyah Milgis dengan NIM F1E119012, Johanda Putra Hendra dengan NIM F1E119055, Isan Desriwandi dengan NIM F1E119060. Yang keempat, Oktavira Putri Adalis dengan NIM F1E119070, dan saya sendiri Tegar Abdillah dengan NIM F1E119117. Iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal merupakan persoalan inti dalam Islam, khususnya kaum muslimin. Iman adalah pedoman hidup untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya yaitu melalui ekspresi sains. Di sini, iman memberikan panduan kepada manusia mengenai konsep realitas yang harus diimani. Dan jalan untuk mengetahui realitas yang dapat diimani itu adalah melalui pintu ilmu. Sebagai akibatnya dan tampaknya tidak bisa dihindari. Maka eksplorasi ilmiah dengan dasar iman menjadi tradisi Islam yang akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Kemuliaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi dari bahasa Arab, yaitu alima, ya'lamu, ilman atau ilmun, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dan dari bahasa Latin yaitu scientia, artinya pengetahuan, dan sciere, mengetahui. Dalam Islam, ilmu dalam bahasa Arab memiliki cakupan yang lebih luas dari sains dalam istilah barat, karena meliputi luas yang tidak saja mencakup hal-hal yang empiris atau indrawi saja, melainkan juga pada hal-hal yang non-empiris atau non-empirik seperti pengetahuan agama, misalnya ilmu-ilmu keakhiratan sebagaimana yang disebutkan di atas. Maka dalam tradisi Islam sendiri, kita mengenal istilah seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tauhid, atau ilmu ketuhanan, dan juga ilmu tentang surga dan neraka dan sebagainya. Dalam Islam, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar. Yang pertama yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melahirkan ilmu kalam atau teologi, dan ilmu kedua melahirkan ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih, dan metodologi atau usul al-fikih dalam arti umum. Kedudukan ilmu dalam Islam. Penting artinya ilmu pengetahuan mendapatkan justifikasi langsung dari agama Islam. Sebab agama ini mengajarkan bahwa salah satu sifat Tuhan itu yaitu adalah alim, yang artinya maha mengetahui. Dan untuk bisa mendekatkan diri pada zat yang maha tahu ini, maka salah satu jalan utamanya adalah dengan menuntut ilmu. Karena itulah sangat relevan dan masuk akal sekali ketika Islam pertama kali diwahyukan. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan satu pembukaan yang sangat mengagumkan, yaitu yaitu Iqra, yang terdapat dalam surat Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Dalam Islam, ilmu atau sains menepati posisi yang sangat mulia karena kemuliaan ilmu ini ditandai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan oleh firman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 31. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda atau ayat yang diberikan. Dengan kata lain, tidak sempurna ibadah seseorang jika ia tidak dibarengi dengan ilmu, atau ibadah seseorang itu tidak akan sempurna karena tidak adanya ilmu. Sebab menuntut ilmu dalam Islam hukumnya adalah wajib atau fardu, sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan bahwa orang yang berilmu sama sekali tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, sebab orang yang berilmu memiliki derajat dan uh, pengetahuan yang lebih tinggi atau satu paket dengan sikap beriman. Dan Allah pun
telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Bagi seorang muslim, iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan dan kesadaran beragamanya. Menurut Nurkholis Majid, iman itu melahirkan tata nilai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau Rabbaniyah, yaitu tata nilai yang dijiwai kesadaran bahwa hidup manusia itu berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Arabnya yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepadanya. Maka Tuhan adalah asal tujuan seluruh makhluk. Iman itu terkait erat dengan amal, sebab iman itu bersifat abstrak dan hal itu perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, tidak ada iman tanpa amal, dan demikianlah sia-sia amalan tanpa iman. Bukankah komponen iman itu meliputi deklarasi dengan lisan atau takrir bi al-lisan, afirmasi dengan hati, atau tasdik bil al-qalb, dan realisasi dengan amal, amal bi al-arkan atau bil jawari. Selain dua kesadaran tersebut, masih ada satu lagi bentuk kesadaran seorang muslim yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu, sehingga ilmu menjadi kesadaran sentral. Sehingga amal menjadi perwujudan iman belum bisa terlaksana dengan baik jika tidak didasari oleh ilmu. Seperti ini. Ada amal, iman, dan ilmu. Paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu perlu diislamisasikan? Pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, pada kenyataannya di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrim antara ilmu dan agama sebagai akibat dari adanya sekularisasi segala bidang, termasuk pada sekularisasi ilmu dan agama. Yang ketiga, akibat sekularisasi yang terjadi di dunia barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu yang sekuler yang kenyataannya tidak dapat dihindari mewarnai seluruh kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu, termasuk dunia Islam. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, umat Islam akan selalu berada dalam bahaya. Kesatuan pengetahuan maksudnya, pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Al-Faruqi sebagaimana yang dikutip oleh Quduri Soleh, yang pertama yaitu kesatuan atau keesaan Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Yang kedua, yaitu kesatuan ciptaan, artinya bahwa semua yang ada dalam semesta ini, baik yang fisik material maupun yang non-fisik atau non-material, adalah kesatuan yang integral. Yang ketiga, yaitu kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, kesatuan hidup. Menurut Al-Faruqi, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu berupa hukum alam atau sunatullah dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi. Yang kedua yaitu berupa hukum moral yang harus dipatuhi, yaitu agama. Yang kelima, kesatuan manusia tata sosial Islam menurut Al-Faruqi adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tujuan dari islamisasi ilmu ini sendiri adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern atau barat yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius dan disatukan dalam model yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan antara keduanya. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penguasaan terhadap disiplin-disiplin ilmu modern. Yang kedua, langkah kedua yaitu penguasaan terhadap khazanah atau warisan keilmuan Islam. Yang ketiga, penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam yang relevan ke setiap wilayah ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, pencarian jalan bagi sintesa kreatif
antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir, peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan kehendak ilahiyah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.